Kita lihat kinerja keuangan DSFI di kuartal 3 tahun 2025 ini bisa dikatakan cukup cemerlang ya Pak ya. Ini bisa disampaikan Pak sebetulnya faktor-faktor apa saja yang menjadi penopang? Iya, terima kasih Mbak. Bagi DSFI sebenarnya pertumbuhan kinerja ini ada penyumbangnya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pertumbuhan di dua pasar utama dari perseroan, yaitu Amerika Serikat dan pasar Eropa. Nah, ini disumbang oleh pertumbuhan dari sisi volume. Yang kedua itu adalah dari rata-rata harga jual produk-produk perseroan. Nah, kemudian juga karena kita pasar ekspor dan kita menjual dalam US dollar, kita diuntungkan oleh windfall dari selisih kurs IDR terhadap US dollar. Jadi tadi dari segi volume, kemudian nilai jualnya juga meningkat ya Pak, ditambah dengan windfall selisih kurs tadi. Betul. Nah artinya DSFI sendiri mayoritas memang ekspor ya Pak ya? Betul. Gambarannya berapa persen Pak? Sekarang kita 94% ekspor. Dan sisanya domestik ya? Domestik 6%. Untuk ekspor sendiri Pak, produk apa saja sih yang paling banyak menjadi produk yang diminati khususnya di Amerika Serikat dan Eropa? Oke. Kita ada 5 produk utama sebenarnya untuk pasar ekspor. Yang pertama itu adalah ikan-ikan filetan kakap merah, yaitu nomor 1. Yang kedua itu adalah lamadang, mahi-mahi. Kemudian kita juga ada produk tuna yellowfin. Kemudian kita juga ada produk gurita atau octopus. Dan kemudian kita juga ada produk-produk ikan filetan putihan atau emperor. Jadi 5 produk utama tersebut. Dan yang cukup menarik, ekspor DSFI justru mayoritas yang paling banyak tadi permintaannya Amerika Serikat ya Pak? Padahal kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ada tantangan dari segi tarif impor, kemudian juga sempat ada isu terkait dengan cesium yang terkait dengan udang. Ini apakah juga berpengaruh kepada image untuk produk-produk perikanan atau turutannya di tanah air Pak? Oke, sebenarnya memang tidak bisa kita pungkiri sebenarnya pengaruh sangat berpengaruh. Yang pertama adalah tarif impor. Kita bisa bayangkan yang dulunya produk perikanan dari Indonesia itu tidak terkena tarif atau tarifnya 0%. Kemudian melambung awalnya menjadi 32%. Nah, kemudian terakhir setelah pemerintah Indonesia berhasil bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat itu menjadi 19%. Jadi mau tidak mau memang sebenarnya secara dampak itu berpengaruh, secara jangka panjang nanti kita lihat. Yang kedua adalah isu cesium atau radioaktif. Nah, walaupun yang terkena itu adalah produk shrimp atau udang dari Indonesia, namun secara image itu tidak bisa kita hindari. Ketatnya sensor dari FDA misalnya terhadap seluruh pengiriman produk-produk perikanan dari Indonesia itu juga makin diperketat. Nah, jadi kita melihat memang secara dampak itu relatif cukup besar terhadap produk perikanan Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya udang sebenarnya. Artinya mungkin ada random sampling juga yang jadi terkena juga dari DSFI. Betul. Jadi FDA itu selalu, memang tidak semua pengiriman yang masuk ke Amerika itu akan dilakukan checking ya oleh FDA. Mereka biasa melakukan random sampling. Nah, dengan adanya kasus radioaktif itu, random sampling itu menjadi lebih meningkat ya secara rasio terhadap total pengiriman. Nah, di tengah berbagai adanya tantangan ini, Pak, tapi bagaimana upaya yang dilakukan DSFI sehingga mampu tetap menjaga kinerja yang cukup oke di sepanjang 9 bulan pertama di tahun 2025 ini? Oke, yang pertama adalah sebenarnya strategi dari fokus terhadap kualitas produk perseroan. Itu yang selalu kita tekankan terhadap semua buyer atau customer dari perseroan bahwa produk DSFI ini adalah produk-produk premium ya, yang secara konsisten kita menjaga kualitas produk dari sisi pengecekan, quality control sebelum pengiriman, bahan baku pada saat kita terima itu semua kita cek dengan sangat ketat sekali. Nah, sehingga itu kita memberikan satu assurance terhadap customer bahwa dengan membeli produk-produk DSFI mereka bisa tidur nyenyak sebenarnya karena tidak perlu khawatir lagi terhadap kualitas produk dari perseroan. Yang kedua tentu saja dari sisi jenis produk yang kita kembangkan banyak sekali pilihan produk. Jadi misalnya isu tarif itu sendiri sebenarnya memberikan dampak terhadap permintaan, tapi berbagai produk pilihan yang ada sebenarnya bisa menjadi satu opsi bagi customer untuk menyesuaikan terhadap kondisi demand customer mereka. Ada substitusi produknya ya Pak? Betul sekali. Ya. Kemudian Pak kalau misalkan berbicara soal kompetitor, sebetulnya untuk pasar ekspor sendiri Indonesia ini head to head-nya dengan negara mana sih Pak?
Yang salah satu negara menjadi kompetitor utama dari Indonesia itu adalah pasar negara Vietnam. Okay. Ya, selain Vietnam sebenarnya kita juga berkompetisi seperti negara lain seperti Thailand, Filipina. Nah, kemudian di Latin Amerika itu ada Brazil, Peru, Ekuador. Itulah kompetitor utama terhadap produk-produk perseroan. Tapi untuk jenis karakteristik produk yang ditawarkan juga hampir mirip ya Pak? Kurang lebih hampir mirip, ya. Oke. Artinya untuk ekspor ini kan diperlukan teknologi atau juga cold storage yang cukup mumpuni ya Pak. Sejauh mana sih Pak yang disiapkan oleh DSFI sejauh ini? Oke, itu betul sekali Mbak. Karena produk kita adalah frozen seafood product, sehingga satu suhu harus dijaga di minus 18 sampai 20 derajat, baik dari sisi penyimpanan sampai pengiriman dan diterima di end users. Nah, jadi rantai dingin itu sangat kunci terhadap untuk menjaga kualitas dari produk, ya. Nah, keberadaan rantai dingin bukan hanya di pabrik dari perseroan misalnya atau di pengolahan, sisi pengolahan, tapi dari sisi sumber raw materialnya pun itu rantai dingin harus selalu dijaga. Sehingga kualitas produk walaupun itu frozen, tapi secara kualitas itu tidak kalah dengan sebenarnya fresh produk. Bagaimana Pak upaya untuk bisa menjaga dari segi raw-nya tadi itu Pak? Oke. Dari sisi strategi sebenarnya titik-titik pembelian dari perseroan secara raw material itu sangat banyak ya. Nah, satu itu adalah strategi untuk memberikan opsi kepada perseroan untuk memanage raw material cost perseroan. Yang kedua adalah mendekatkan diri terhadap sumber-sumber ikan itu sendiri. Sehingga karena rantai dingin itu sangat kunci, sehingga kita mendekatkan processing kita terhadap sumber-sumber ikan. Sehingga pada saat secara jarak tempuh, kemudian secara processing, dia lebih dekat kepada sumber ikan. Jadi sehingga itu kita memperpendek rantai supply tersebut, Mbak.